Takutnya pas kita buka mati mesin. Bisa dikeroyok. Kurus pula, pesilat tak pandai. Di sini ya lah banyak FPI mengawal. Laskar Melayu ada. Oh sendiri ditangkapnya. Auzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tenang di Batam ini. Pergi kami ke Tanjung Pinang, ramai. Pergi kami ke Bintan, ramai. Pergi pula kami ke Natuna, ramai. Padahal selama ini saya lihat di peta itu Natuna itu titik-titik. Rupanya sampai ke sana besar masjidnya, masya Allah. Saya sangka Batam saya kan udah sering, tak ada jamaah. Rupanya berlimpah ruah. Efek dari banyaknya jamaah, paksa naik motor kemari. Dari hotel kemari, begitu turun ke bawah, Ustaz pakai dulu apa nih? Helm. Bukan kita tak biasa naik motor. Ustaz tuh mau sombong betul dia. Biasa pakai motor. Saya dijemput anak-anak geng motor syariah kemarin. Ustaz pandai bawa motor kata dia. Kita coba aja dulu. Oh gitu saya hidupkan. Oh tak bisa mereka kejar. Dia tahu dia. Sangkanya kita pakai sarung tak pandai naik motor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah semangatnya masyarakat mengaji sekarang. Sampai tadi ada yang menjumpai saya di lobi hotel, dikejarnya salaman. Ustaz Somad, apa doanya biar supaya jamaah itu ramai? Saya pun bingung apa mau saya jawab. Jamaah ramai ini bukan karena doa kita. Jamaah ramai ini kenapa? Tak bisa dikatakan karena ketua panitia. Makanya apa kata sambutan ketua panitia tadi? Tak ingat saya detailnya. Tapi yang jelasnya beliau tak berkata bukan karena beliau. Ini acara ramai adalah karena kebersamaan kita dan karena kuasa Allah. La haula wala quwata illa. Jangan sombong. Yang naik ke atas ini memberikan kata sambutan orang-orang yang diberikan Allah kuasa, memberikan keputusan. Tapi ada di sana orang yang biasa-biasa saja, tak dikenal di bumi, tapi malaikat-malaikat sudah lama mengenal nama. Ini angin mau hujan. Oh, besar-besar lalat di Batam. Bukan baru kecil-kecil. Masya Allah, ini direkam ini semua. Besok keluarlah foto. Masya Allah, Batam bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak kita akan menjadi para penghafal Quran. Tak sama bunyinya. Waktu pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak kita hafal Quran. Amin. Kenapa? Meneriakkan Allahu Akbar itu mudah, menggerakkan anak lidah, mengangkatkan tangan, tapi beramal susah. Ini mengumpulkan orang ramai ini susah apa mudah? Susah, payah. Berapa banyak orang membuka open house, rumah open terbuka, rumah terbuka. Idul Fitri dibuat open house, rumah terbuka. Ada kepiting, ada ayam panggang, ada daging. Tak ada orang mau datang. Kenapa? Hati tertutup. Makanya open house, open heart. Hati yang terbuka. Kenapa jamaah datang? Hati mereka terbuka untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan Bapak Ibu sangka ceramah di depan ni senang, mudah. Saya begitu sampai di depan menengok macam semut ni, pucat juga saya sebentar. Ramai ini. Makanya langsung saya keluarkan tasbih. Saya tengok Ustaz Asep, Kiai Asep bertasbih. Tasbih pula. Tasbih. Cuman tasbih beliau besar. Kita kecil aja. Jumlahnya sama 100. Untuk apa tasbih ini? Menguatkan hati. Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa. Beratmu cuma 50 kilo, itu pun kalau sepatu ikut. Tadi waktu angin ketiup tuh saya tahu, waktu angin kencang tadi saya tahu jamaah, janganlah Ustaz ini terbang tadi. Tahu itu. Adapun masalah kain lepas jangan khawatir. Udah pakai celana di dalam.
siap bersilat nih. Tanggung. Ini kan banyak nanti di kerubung. Kenapa sampai ada pasukan Laskar Melayu, ada pula FPI? Kenapa mereka ini? Memangnya Batam ini tak aman? Memangnya Batam ini tak ada banyak pembunuh? Batam ini aman, insya Allah. Amin. Jadi jangan nanti dipelintir beritanya, Ustaz Somad ceramah, diamankan Laskar Melayu, diamankan FPI. Nanti gara-gara ini investor takut masukkan modal. Ustaz aja tak aman, apalagi kami, kata dia. Saya katakan Batam ini aman, 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 insyaallah. Amin. Lalu kenapa perlu ada Laskar Melayu? Serangan ibu-ibu luar biasa. Beberapa kali menarik saya, Ustaz. Gitu. Panggil, pakai. Menariknya biasa aja, selfie-nya yang luar biasa. Malam ini kalau kita tengok ke atas tak ada bintang, satu pun tak ada bintang. Kemana bintang? Turun ke bawah semua. Kalau bapak ibu naik ke atas, nampak berkelap-kelip bintang, 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 turun. Tapi tak lama ni, agak 2 jam hilang lah ni. Kenapa? Low bed. Apa itu hidup semua. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain la haula wala quwata illa billah. Kalau ada rasa sombong di dalam, jangan gara-gara akulah ini ramai. Kalau bukan Ustaz Somad yang datang juga, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, masa lalu kami begitu banyak dosa, ampuni silap dan salah kami, ya Allah. Biasa kalau sendiri menangis payah, tapi kalau ramai-ramai, nanti kalau ada acara iktikaf sama Kiai Asep datang, acara Ahad pagi di Masjid Majlis Bismillah, Masjid Jabal Arafah datang. Karena kalau ramai-ramai menangis, ya Allah, tengok kanan menangis, tengok kiri menangis, tengok muka menangis, belakang takkan awak tak menangis. Itu namanya latihan menangis. Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Saya Pak Ustaz payah kalau menangis di Batam, tapi begitu sampai di samping Ka'bah Pak Ustaz, oh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Itu takbir orang Medan tuh. Kalau orang Melayu gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tertidur lah ya, terlalu menangis orang, menatap ke langit meminta kepada Allah. Apa yang kau tangiskan? Apa yang kau tangiskan bang? Kata istri bertanya, abang nangis kenapa? Ingat dosa bang, mantan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ainani, ada 2 mata, la yamassuhumun nar. 2 mata ini tidak akan kena api neraka. Air mata, ya, mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bahkan tadi dalam syair puisi tadi apa dikatakan? Air mata kami sudah berubah menjadi darah karena kami takut hukuman Allah, karena kami tak pernah menolong Palestina. Allahu Akbar. Makanya nanti kalau ada penggalangan dana untuk mengirim ke Palestina, bantu, tolong. Kenapa? Karena kita tak bisa pergi ke sana. Jangan gara-gara ceramah tentang Palestina, lalu besok pagi orang Batam pergi ke Palestina. Belum tentu kedatangan kita ke sana menyelesaikan masalah. Saya tak mau 2-3 hari sesudah itu datang koran Arab dibaca, 3 warga Batam terdampar di Palestina sedang demam puyuh karena tak dapat ayam goreng, karena tak sarapan lontong sayur dan gulai paku. Apakah kedatangan kita menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah? Yang jelas ada bantuan duit untuk beli selimut musim dingin, kirim. Untuk buat sekolah di sana, kirim.
untuk buat sumur bor di sana, kirim. Buat sumur sana mahal, digali beratus meter dalam, bantu mereka. Saya tak bisa Pak Ustaz, paling bawah doa. Makanya saya setiap khutbah Jumat tak pernah saya tinggalkan doa. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Amin. Keras suara saya minta doa Palestina. Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin. Apa kata jamaah? Awak mendoakan Palestina, dia berkeruh di bawah. Begitu kita ucapkan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Cepat betul khutbah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi itu tak ada di Batam. Kenapa? Di Batam jangankan khutbah Jumat, pengajian aja begini sampai tak bertepi. Inilah baru pengajian tak berujung. Tadi mana ujungnya tak jelas. Menyatu semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah lah hendaknya kita semua. Saya ini banyak salah Pak Ustaz, saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Siapa yang tak berdosa? Sedangkan Nabi Adam pun berdosa. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini Adam. Adam mendekati pokok itu karena digoda setan. Tapi akhirnya dia sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustaz Somad ada dosanya. Ya, saya ini lapendos, lelaki penuh dosa. Yang tak berdosa siapa Pak Ustaz? Tadi habis solat Jumat. Oh, bukan solat Jumat. Tadi mana belum ada sholat Jumat. Tadi habis pengajian dengan Buya Yahya, Ustaz ke belakang sebentar. Ya, ada satu anak sudah akil balik, mau syahadat. Saya mau masuk Islam, tolong disaksikan persahadatannya. Dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itulah orang yang tak berdosa. Dari dia ke sana, dicarinya, dia obok-oboknya. Ada imannya sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Siapa yang ada imannya sebesar biji sawi, selamatkan dia masuk ke dalam surga. Itulah syafaat orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat para wali Allah, para ulama, para ustadz dan orang-orang yang soleh insyaallah. Amin. Tapi jangan gara-gara ini besok sembahyang subuh jam 8. Besok yang subuh jam 8 dibangunkan maknya subuh. Tenang mak, dapat syafaat nanti. Oh, tak bisa. Syafaat orang beriman memang ada, tapi dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau ada pengajian datang. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan fi sabilillah. Jihad sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini yang tadi malam datang, yang tadi petang mulai datang, booking tempat sampai hari ini sama macam orang berjihad fisabilillah ke Palestina. Amin. Amin. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Sampai pulang baru dia selesai dapat pahala jihad. Jadi kalau gitu kami tak balik, balik lah. Sudah tak balik. Tetap datang, nanti pulang. Pulang jangan lama-lama pula, terlalu malam. Ini bapak-bapak ini nanti balik jam 2, jam 3. Datang istrinya bertanya, abang kenapa lama balik? Jihad nih Adinda. Jihad mana? Jihad Tetalu. InsyaAllah yang niatnya baik akan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Setelah kita minta ampun sama Allah, rajin pengajian bersama, jangan kelahi. Janji jangan kelahi. Ini kelahi masalah sepele. Kau kenapa kelahi sama dia? Masalah bulu. Berjanggut bagus. Tengok Tuan Hardi Selamat berjanggut, ganteng. Tengok Tuan Ketua Wakil Ketua DPRD berjanggut, ganteng. Ustaz kamu tak berjanggut? Ada sikit. Kelahi gara gini, aku nengok kau berjanggut ni macam kambing gitu. Oh, tentu dia marah. Aku berjanggut kau kata kambing ya, kau anjing gitu. Oh, kau tinju.
Yang berjanggut bagus, yang tak berjanggut mungkin belum tumbuh. Belilah minyak kemiri. Dulu waktu kami kecil kan gitu, ambil kemiri, cucuk pakai jari-jari sepeda, bakar. Cukur bulu mata. Habis itu oles kan. Kata dulu kami waktu kecil, katanya kalau disyukur nampak tuyul. Mak kata orang cukur nampak tuyul, kau tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak usah kelahi. Selama kita masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama ini perkara kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Saya ulang sekali lagi. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Berjanggut itu sunnah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Jadi tak usah kelahi. Kenapa ini yang Ustaz bahas di tengah orang ramai? Banyak yang kelahi gara-gara ini. Orang Arab itu mau kelahi tak jadi. Pas dia mau kelahi tak jadi, tarik janggutnya. Sallu ala Nabi. Ya mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jadi kelahi. Orang kita jangan. Cobalah tarik. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelahi masalah sepele. Kawan saya tu Pak Ustaz, sudah dipotongnya kaki celananya. Sekarang pendek. Apa salahnya? Bagus lah. Dibuatnya di atas mata kaki. Bagus. Yang kelahi. Siapa yang mata kaki, bawah mata kaki, neraka. Dulu kalau jumpa nengok muka. Sekarang tak, nengok kaki. Neraka. Hadisnya mengatakan, ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Kain bawah mata kaki masuk neraka. Celana bawah mata kaki masuk neraka. Jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi ada hadis lain, man jarra saubahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Suyuti. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Nah, jadi tak sombong. Ustaz Somad di mana? Di atas mata kaki. Kenapa tak di bawah? Takut saya terpijak. Tapi kan bila ada soal pijak, tanggal. Oleh sebab itu bawah, jangan diejek. Kawan kita yang sudah motong kaki celana, jangan diejek. Ini ada orang ngejek, nampak kawan motong. Nampaknya sudah pengajian ini bertambah tinggi. Tentu sakit hati dia. Yang sudah motong biarkan. Kau pula yang sudah motong jangan ejek yang tak potong. Kalau antara yang motong dengan yang tak potong berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Macam mana? Ini kan judulnya jelas menyongsong kebangkitan umat. Macam mana mau bangkit asyik ngurus celana? Sepele-sepele remeh. Ini sebenarnya masalah ini sudah tuntas dulu dibahas ulama. Tapi ada orang mau membangkit balik, maka kita bahas saja masalah umat. Masalah kita apa sekarang? Kemiskinan. Betul? Alhamdulillah pejabat-pejabat kita ada. Mudah kita bicara kemiskinan. Kemiskinan kadang-kadang dijaga karena di sana ada komoditas. Dibeli suara orang miskin itu dengan harga Rp50.000. Di Batam tak laku. Kalau ada orang mau ngasih, kau kasih 50.000, tolong kau pilih aku. Ada mau orang? Mana mau? Batam orang kaya, duit banyak. Ini 50.000. Enggak lah ya. 500? Tidak. Kalau 5 juta, istiqoroh kami dulu Pak Ustaz. Ini banyak ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Pak Wali sudah mengurus jalan lebar, tapi pikiran kita masih sempit. Maka jalan yang lebar itu pun nampak sempit, betul? Mempermasalahkan yang tak masalah. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin. Apa kelahi gara-gara usolli? Di mana letak niat? Di dalam. Letak niat di mana? Dalam hati. Hati itu berbunyi apa tidak? Tidak. Kau kenapa berbunyi?
dia juga ya. Dari datuk-datukku dulu dah berbunyi. Kau apa? Berkelahi antara yang berbunyi dengan yang tak berbunyi. Apa kata orang di luar masjid? Untung kita tak sembahyang. Allah pak kalau kena main kan. Yang tak berbunyi itu niatnya di dalam. Mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Di mana letaknya? Di dalam. Maka tak perlu berbunyi. Allahu Akbar. Di mana niat? Dalam. Yang ini kenapa berbunyi? Dia ragu, was-was. Salat zuhur apa salat isya? Salat asar apa salat maghrib? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Maka untuk menghilangkan keraguan, usalli fardal isya. Jelas kan? Isya. Telinga mendengar, mulut menyebut usalli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi janganlah kuat-kuat betul macam itu. Kejut kawan sebelah. Kawan sebelah Muhammadiyah tak pakai usalli. Ini orang NU. Usalli. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Datang ke Masjid Muhammadiyah Jalan Paus. Di belakang Ramayana Pekanbaru Jalan Sudirman. 6 bulan berturut-turut kuliah kultum zuhur setiap Senin dari kampus. 2 tahun tak pernah saya membangkit khilafiyah. Nah, setiap kali saya diminta jadi imam, Ustaz jadi imam. Nah, Ustaz, kenapa tak mau jadi imam? Saya kalau jadi imam bacaan saya bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Muhammadiyah kan bismillahnya sir. Saya tak mau merusak masjid mereka. Saya tahu masjid ini sir, biarkan dia sir. Tapi kalau di masjid dekat rumah saya lah pula imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana sebetulnya masalah bismillah ni Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i jahar. Mazhab Hanafi sama Hambali sir. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Tiga-tiganya sah. Sah. Yang tak sah mana? Yang tak baca Fatihah. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Bisa juga. Bisa kita sembahyang. Jangan sangka di luar solat memang santai. Kalau sedang solat, kalau sedang grogi bisa. Orang baru belajar jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Saking groginya. Makanya latihan dulu jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung solat yang bersuara. Solat zuhur dulu. Solat zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Apa ayat kita baca? Mana ada orang tahu? Selesai solat ditanya kawan di kantin, tadi kau lama betul tegak, apa kau baca? Allah. Kenapa lama? Pulang 3 kali. Patutlah. Sudah mental kita agak kuat, barulah solat maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Barulah solat maghrib maju. Silakan Pak maju. Oh, majulah kita kan. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin. Adaan imaman lillahi ta'ala. Maklumlah pertama kali kan menunjukkan diri. Selama ini makmuman 25 tahun makmuman. Kali ini tunjukkanlah imaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini MTQ ini imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Khawatirnya rupanya di belakang ni banyak qari-qari. Allah kata dia.
Tapi yang dimuliakan Allah, kita bisa berjamaah kalau kita sudah tidak lagi sikut menyikut. Ada model mental orang ini, diletak di muka menyipak ke belakang, diletak di belakang menanduk ke muka, diletak di samping menyikut. Orang macam ini gimana caranya Pak Ustaz? Nanti Idul Adha, Bismillahi Allahu Akbar. Itu kan mental sapi. Di muka menyipak, di belakang menanduk, kiri menyikut, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang. Siapa dia Pak Ustaz? Mana saya tahu, cari sendirilah. Tapi yang dimuliakan Allah, setelah kita menyadari kita ini tak ada apa-apanya penuh dengan dosa, bahwa kita ini semuanya sama hamba Allah. Ustaz Somad ceramah, semuanya sama, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ustaz sendiri tinggi di atas, saya di atas biar nampak oleh jamaah. Kalau saya di bawah ceramah mana nampak? Nanti ibu-ibu itu yang mana Ustaz Somad? Macam kami kemarin ada yang salah salam, disalaminya bukan itu Ustaz ini. Baik yang dimuliakan Allah. Siapa yang salah salam tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Baik yang dimuliakan Allah, begitulah cintanya masyarakat Batam. Saya tak menduga sampai begini jatuh cintanya masyarakat Batam. Entah perasaan saya aja. Tapi yang jelas semua cinta ini akan menjadi balasan di hadapan Allah. Amin. Amin. Ainal mutahabbun. Ada gambar saya di situ. Baru sekarang saya sadar. Tadi silau apa tuh? Pas begini tadi baru nampak. Kita ulang balik ya. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Kenapa? Azilluhum tahta zilli. Nanti aku akan berikan dia naungan, tak panas dia di padang mahsyar. Kenapa ada naungan? Karena mereka berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Berkasih sayang karena harta binasa. Berkasih sayang karena kuasa paling lama 5 tahun. Itu pun kalau tak datang KPK. Berkasih sayang karena rupa, hari berganti musim berubah, wajah pun juga akan berubah. Betul? Kemarin kami baru reuni tamat SMA 20 tahun yang lalu. Ketika berjumpa dulu imut-imut, tak mau dia mandang kita. Sekarang layu, lisut. Masya Allah. Apa yang nampak? Bedak tebal kurang tebal. Bedak Kelly 3 inci. Ketika sudah 20 tahun tamat, dulu waktu SMA umur 20, tamat 20, 20 tambah 20, 40. Orang reuni 40, pertanyaannya, anak kau berapa? Anak kau berapa? Yang perempuan, yang laki-laki tanya, berapa bini kau? Begitu reuni yang ke 50, umur 50, mulai pertanyaan, kau sakit apa? Diabetes mellitus. Kau sakit apa? Jantung koroner. Kau sakit apa? Aku tak ada yang naik ke atas, ke bawah aja bawaan sekarang. Apa sakitnya? Asam urat doang. Begitu umur 60, mulai pertanyaan, makam Syahnu di mana? Begitulah hidup. Tapi kalau kita berkawan karena Allah, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, mudah-mudahan cinta orang Kepulauan Riau kepada Ustaz Abdul Somad karena Allah. Amin. Kalau cinta kepada Allah, cinta karena Allah, cinta lillah wa rasulillah, maka kalau saya salah, luruskan. Ustaz Somad, Ustaz itu salah. Apa salah saya? Peci Ustaz miring. Oh, peci kita pun kita tak tahu bahwa dia miring. Dari mana kita tahu? Dengan bantuan kaca. Dari mana orang tahu kaca? Panas, berhenti di bawah pokok kayu yang rindang, nampak air tergenang. Disitulah orang menengok wajahnya di dalam air. Oh, begitu wajahku rupanya, menyeramkan, patut orang takut. Itulah cikal bakal membuat kaca cermin.
Yang paling jujur adalah orang, bukan cermin, karena cermin tak jujur. Kenapa cermin tak jujur? Telinga kanan nampak sebelah kiri. Makanya kalau foto ada model kamera mirror, itu tak betul. Saya dikomplain oleh jamaah, Ustadz Somad kan Ustadz, kenapa Ustadz upload foto minum tangan kiri? Itu HP-nya mirror, bukan error. Ada model cahaya HP menggunakan itu, maka minum tangan kanan seolah-olah nampak kiri, minum kiri seolah-olah nampak kanan. Maka ada yang tak benar, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi berkelahi. Ibu-ibu di Batam masih ada wirid Yasin lagi. Masih. Hari apa? Terserah, macam-macam jawabannya. Ada sih, ada sini. Oh, bukan ramai. Yang penting ada. Oh, ini disalahkan. Jangan lagi. Boleh. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa salahnya? Iqra'ul Quran. Baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Kalau tak salah dulu MTQ di sini kan? Sini Quran. Musafaqah tilawatil Quran. Ustaz tahu dari mana? Baca Quran lah. Saya tak datang. Saya tak qari, tak dipakai dari qari. Ceramah aja pakai sikit-sikit. Musafaqah tilawatil Quran nasional ke-25 2014, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menaranya macam Masjid Nabawi, seolah-olah kita sedang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita halal, kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Pertama, sadari diri, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Hadiri pengajian untuk menghilangkan silap, salah, dosa. Yang kedua, jaga persatuan, jangan berkelahi karena masalah sepele, karena beban kita ke depan besar yang luar biasa. Masuk bagian yang ketiga.